Saudara, usai menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tidak kembali ke Polda Metro Jaya. Roy dan Tifa menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Dr. Tifa yang awalnya berjalan kaki saat menjalani pemeriksaan kesehatan, kini duduk di kursi roda dan harus dibantu tim kesehatan untuk turun dari mobil tahanan. Tak berselang lama, Roy juga masuk ke gedung rawat inap RS Polri. Belum diketahui hasil tes kesehatan keduanya hingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Presiden ke-7 RI Jokowi yang juga pelapor kasus ijazah mengatakan ia tetap mengikuti proses hukum yang berjalan. Mengenai keberadaan ijazah aslinya, Jokowi bilang masih dipegang penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Akan hadir. Ini kan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, biasa? Iya, masih di Polda. Jumat pagi, polisi menangkap dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Usai dilakukan penangkapan di kediaman masing-masing, baik Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa ke ruang penyidikan Polda Metro Jaya. Direskrimum Polda Metro Jaya menjelaskan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan tindak lanjut proses pelimpahan tahap 2 perkara ijazah palsu ke Kejaksaan Tinggi DKI usai berkasnya dinyatakan sudah lengkap atau P21. Polisi tegaskan sudah memeriksa 94 saksi, 26 ahli. Selain itu, seluruh barang bukti dokumen dan digital sudah diuji oleh lembaga yang tersertifikasi nasional dan internasional. Dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu Saudara RS dan Saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Hosinuddin, menyayangkan penangkapan kliennya. Menurut Hosinuddin, selama ini kliennya selalu kooperatif dan tidak ada mengarah pada menghalangi penyidikan. Apapun yang dianggap sebagai dasar untuk melakukan proses penangkapan, menurut kami tidak terpenuhi baik secara objektif maupun secara subjektif. Artinya tidak ada satupun alasan objektif yang bisa dijadikan pembenar bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya paksa, apalagi dilakukan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjadi babak baru drama kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan November 2025. Tim Liputan Kompas TV. Kita tanyakan informasi terkini dari Rumah Sakit Polri bersama dengan juru kamera Janivan Prapta dan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda di sana. Selamat pagi, Putu. Apakah sudah ada informasi terkait apa yang kemudian diderita oleh Roy Suryo dan juga Tifa dan bagaimana kondisi mereka sekarang? Ya, selamat pagi, Bremana dan juga saudara. Kalau tadi saya coba mengutip begitu ya pernyataan dari kuasa hukum keduanya, baik itu Roy Suryo ataupun juga Tifa Uziah Tiasuma atau yang biasa kita dengar atau panggil dengan Dr. Tifa, yakni Refli Harun menyebut memang ada penyakit bawaan dan proses kemudian dari dibawa ke IGD kemudian diputuskan untuk rawat inap ini bukan permintaan dari Roy Suryo ataupun juga dari Dr. Tifa, melainkan ini rekomendasi dari dokter
beredar yang menyebut bahwa keduanya ini memiliki penyakit bawaan yang harus kemudian menjalani rawat inap terlebih dahulu, di mana keduanya tiba begitu ya di RS Polri Kramat Jati pada pukul 19.57 ini waktu Indonesia bagian Barat pada tadi malam dan kemudian menjalani proses rawat inap. Kalau berdasarkan pernyataan dari kuasa hukumnya yaitu Refli Harun, ini memang Dr. Tifa disebut mengalami GERD atau asam lambung, di mana pada proses penangkapan, pemeriksaan sampai dengan ditetapkan sebagai tersangka ini disebutkan sebelumnya bahwa Dr. Tifa ini tidak makan begitu sehingga asam lambung naik dan juga ditambah dengan adanya tingkat stres yang juga cukup tinggi, sehingga mengapa kemudian ini juga menjadi salah satu alasan pasca diperiksa di IGD, Dr. Tifa dipindahkan ke ruang rawat inap ini dengan menggunakan kursi roda. Sementara untuk Roy Suryo sendiri, bagaimana dan juga saudara sampai dengan saat ini Refli Harun belum menyampaikan penyakit apa yang sebetulnya diderita oleh Roy Suryo begitu ya, tapi hanya disampaikan bahwa ini merupakan penyakit bawaan. Tapi satu hal yang kemudian dijelaskan oleh Refli Harun adalah sebetulnya Roy Suryo ini tidak ingin menjalani rawat inap begitu. Tapi setelah kemudian mendengarkan pernyataan dan rekomendasi dari dokter yang memeriksa, kemudian juga berkonsultasi dengan istri dari Roy Suryo, akhirnya Roy Suryo ini mau menjalani proses rawat inap. Kalau bertanya bagaimana situasinya saat ini begitu ya di kawasan ataupun juga di gedung Anton Sujarwo yang ada di RS Polri, ini memang di area luar begitu. Ini tidak ada pengamanan atau penjagaan secara khusus, berjalan seperti biasa saja karena memang ada pasien-pasien lain juga yang melakukan perawatan begitu di gedung rawat inap Anton Sujarwo yang ada di RS Polri Kramat Jati. Tapi kalau tadi saya mencoba menggali informasi begitu Bremana dan juga saudara, memang pengamanan ini adanya di sekitar area ruang inap dari Roy Suryo, sehingga kalau melihat proses pengamanannya situasinya ini cenderung berjalan seperti biasa, normal saja, tidak ada pendekatan khusus atau penambahan personil pasukan yang kemudian dikerahkan di kawasan rumah sakit. Dan kalau bicara soal bagaimana kondisinya sampai dengan pagi hari ini memasuki pukul 7:30 pagi, disampaikan bahwa memang baik itu Roy Suryo ataupun juga Dr. Tifa ini masih menjalani proses pemeriksaan dan belum ada juga keterangan kira-kira kapan tepatnya kedua pasien ini yang juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini akan kemudian dipulangkan kembali atau dibantarkan kembali ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum dan juga proses penahanan di Polda Metro Jaya Jakarta. Bremana. Baik, Putu, kemudian bagaimana dengan proses pelimpahan berkas maupun juga pelimpahan tersangka ke kejaksaan yang kabarnya ini akan dilakukan di hari Senin, seperti apa? Masih sama Bremana dan juga saudara, karena kalau Polda Metro Jaya sendiri penyidik menyampaikan sebetulnya untuk surat-surat ataupun juga berkas-berkas ini sudah diterima dan tidak ada lagi yang direvisi begitu ya dalam tanda kutip oleh kejaksaan, sehingga ini kemudian tinggal serah terima saja barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk kemudian diberikan seutuhnya prosesnya ini pada Senin besok. Jadi kita tinggal menunggu sama-sama Bremana dan juga saudara ketika kemudian bukan hanya berkas yang sudah dinyatakan lengkap begitu, tidak ada yang perlu ditambah, tidak ada yang perlu dikurang ataupun diubah dari kejaksaan kepada penyidik Polda Metro Jaya, maka barang-barang bukti yang sebelumnya sudah dikumpulkan, keterangan-keterangan saksi yang juga sebelumnya sudah dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya, ini sepenuhnya bisa kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Kalau nanti sudah diperiksa secara mendetail begitu ya bahwa semuanya sudah lengkap, nanti baru akan dilimpahkan ke pengadilan untuk kemudian menjalani proses persidangan. Dan tentu saja nanti baik itu Roy Suryo kemudian juga Dr. Tifa sebagai tersangka ini akan mendengarkan apa saja tuntutannya, dan juga nanti ketika proses persidangan ini berjalan, pihak yang kemudian melaporkan kedua pihak yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo ini juga menyampaikan bahwa nantinya akan hadir ke persidangan dan juga membawa bukti ijazah asli yang saat ini dipegang oleh penyidik Polda Metro Jaya. Bremana. Baik, terima kasih informasinya. Ini Putu Trisnanda dan juga juru kamera Jenivan Prapta dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami akan kembali dengan informasi berikutnya, di mana setelah ditangkap pada Jumat pagi tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa dirawat di Rumah Sakit Polri. Kami akan bahas soal kelanjutan kasus ini dan juga bagaimana proses hukumnya di segmen dialog. Usai jeda berikut.
100% pucuk teh pilihan.